Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, dalam video ini kita akan membahas bab 3 ya untuk informatika kelas 8 kurikulum Merdeka. Oke. Bab 3 untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini ya. Ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Bab 1 dan bab 2 sudah Pak Ali bahas, sekarang kita akan bahas bab 3. Oke. Teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini. Kita akan bahas tujuan pembelajaran ya. Tujuan kita mempelajari bab ini ya. Setelah mempelajari bab ini kalian diharapkan mampu memahami struktur dari konten dan fitur utama aplikasi pengolah kata. Ya. Pengolah kata ini biasa kita pakai Word ya. Sebenarnya bukan hanya Word, macam-macam, ada yang berbayar, ada yang gratis. Termasuk Notepad itu pengolah kata dan itu bawaan dari laptop ya, gratis atau komputer ya. Pengolah lembar kerja atau worksheet ya, kita biasa pakai Excel ya. Tapi bukan hanya Excel saja, masih banyak yang lain ya kan. Terus presentasi kita biasanya menggunakan PowerPoint ya, kita biasa menggunakan bawaan dari Windows ya. Jadi Word, Excel, PowerPoint ini adalah 3 aplikasi ya kantor atau aplikasi untuk pelajar ya yang paling sering dipakai untuk kerja ya, untuk kerja. Tapi kebanyakan apalagi di usia kalian, Pak Ali tahu, Pak Ali juga pernah seusia kalian. Walaupun pertama kali punya komputer sudah kuliah ya, pasti kalian lebih menitik beratkan pada game. Kebanyakan ya. Oke. Kalian akan mampu membuat laporan dengan menyalin dan memindahkan konten dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang dirancang sebagai satu paket aplikasi, yaitu aplikasi perkantoran atau office ya. Kalian juga mampu merangkum bacaan digital yang sifatnya bukan seperti buku kertas ya, tidak secara fisik ya, secara digital, dan memanfaatkan beberapa laboratorium virtual untuk belajar sebagai berbagai mata pelajaran lainnya. Keren kan? Sekarang memang sudah zamannya. Pertanyaan pemantik sekarang. Kalian pasti pernah menggunakan gunting, pisau, dan cutter. Ketiganya bisa dipakai untuk memotong kertas, tapi tekniknya berbeda. Namun jika harus memilih hanya salah satu dari ketiga perkakas tersebut, perkakas apa yang paling ini paling apa ini? Mungkin yang paling kita butuhkan, ya, yang paling sesuai, ya lihat kebutuhan juga, ya. Kita membutuhkan gunting, kadang pisau, kadang cutter, sesuai dengan kebutuhan. Cutter ini mirip sekali dengan pisau, hanya saja pisau biasanya lebih kuat ya. Gunting lebih enak, tidak harus pakai alas gunting ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita ingin membuat garis yang lurus sekali ya, kita perlu cutter ya, dengan penggaris yang terbuat dari ini ya, logam. Ini garisnya cahayatannya akan bisa lurus. Misalnya kita sedang menggunting mika untuk cover ya, nah itu biasanya kita butuh itu. Kalau gunting nanti nggak rapi. Nah, peta konsep teknologi informasi dan komunikasi, ada perangkat lunak ya, aplikasi dan feature ya. Nah, kita akan gunakan apa untuk pembuatan laporan, merangkum narasi dari konten digital, laboratorium virtual atau maya. Ya, ini konsep mind mappingnya. Apersepsi. Ketika membuat sebuah laporan yang isinya bukan hanya teks, kita harus memilih aplikasi yang digunakan. Setiap aplikasi mempunyai keunggulan. Nah ini ya, untuk memproses jenis konten tertentu. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan pekerjaan yang optimal, terbaik dan lebih menarik, kita perlu memahami struktur konten aplikasi dan fitur atau fungsi utamanya. Jadi kita ingin mendapatkan yang paling optimal dari pekerjaan kita. Ya, misalnya kayak Corel dan Photoshop sama-sama bisa untuk ngotak-ngatik gambar, tapi ada yang
kalau kita membuat gambar baru, ya logo misalnya apa, Corel lebih bagus digunakan. Bukan berarti Photoshop tidak bisa, bisa juga ya sebenarnya untuk bikin logo, tapi Corel lebih bagus. Tapi kalau foto sudah jadi, misalnya foto pemandangan alam, ingin kita edit, Photoshop lebih bagus. Yang gratisan ada Paint.net. Nah itu mirip sekali Photoshop dan gratis. Oke. Kata kunci: konten aplikasi, fitur aplikasi, antarmuka aplikasi, paket aplikasi, konten aplikasi digital. Perangkat lunak, aplikasi dan fitur aplikasi. Perangkat lunak, ya aplikasi atau program aplikasi, disingkat aplikasi gitu aja ya, adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang berkaitan dengan pengoperasian komputer itu sendiri. Oxford English Dictionary, aplikasi biasanya digunakan oleh pengguna yang biasa disebut end user. Kita ini sebagai end user, ya pengguna terakhir atau pengguna gitu aja, ya. Kita juga ada istilah user friendly. Jadi siapapun dengan mudah bisa menggunakan, ya. Termasuk penggunaan ikon-ikon itu biar agar user friendly, ya. Jadi kita di sini ada save, ya. Bentuk save seperti ini, ya. Ini dulu bentuk disket ya. Sekarang kalian mungkin tidak pernah lihat disket, ketik aja disket di Google ada. Terus kemudian banyak simbol-simbol ya. Di sini simbol A ini untuk membuat tag, ya simbol pensil untuk menulis dengan ada gambar pensil di situ. Di sini palet warna, di sini simbol penghapus. Nah ini yang membuat user friendly. Oke, kita lanjutkan lagi. Penggunaan aplikasi ibarat mengemudikan sebuah sepeda. Sebelum mengemudikan sepeda, kalian perlu mengenal apa itu sepeda, ya. Kalian tidak harus bisa membuat sepeda untuk bisa mengemudikan sepeda seperti kita, tidak harus bisa coding untuk bisa menggunakan aplikasi, ya. Bagaimana mengemudikan sepeda, memanfaatkan sepeda untuk mengantar seorang mencapai tujuan. Saat mengemudikan sepeda, kalian harus memiliki tujuan yang jelas dan akan mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan optimal. Misalnya dengan mempertimbangkan jalur yang ditempuh agar cepat sampai. Seperti seorang kusir yang perlu mengenal kereta, ya, dan kudanya dengan baik. Seorang akan mengemudikan sepeda harus mengenal dengan baik sepedanya, ya. Demikian juga ketika menggunakan aplikasi seperti aplikasi perkantoran yang terdiri atas pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan pengolah presentasi. Saat menggunakan aplikasi tersebut, kalian harus menyertainya dengan proses berpikir untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan kalian itu tadi apa? Membuat laporan kah? Membuat presentasi kah? Ya, menghitung ya. Nah, kita perlu memahami objek yang dikelola dan elemen-elemennya, layanan yang disediakan bagi pengguna dan antarmuka dengan pengguna. Ya, sekarang kita masuk pada objek aplikasi. Setiap aplikasi mempunyai objek utama yang dikelola, misalnya seperti berikut. Aplikasi pengolah kata, ya, yang digunakan untuk mengolah dokumen terdiri atas, ya, teks yang berada di dalam halaman, memiliki sejumlah paragraf kata, tanda baca, dan lain-lain. Ya, jadi di sini nanti kalian bisa mengatur margin kiri, mengatur margin kanan, bisa header, bisa footer, bisa macam-macam, bikin berbagai macam settingan, ya, yang ada di Word misalnya. Aplikasi pengolah lembar kerja digunakan untuk mengolah sekumpulan lembar kerja atau worksheet yang di dalamnya terdapat angka, teks, formula, rumus, dan lain-lain. Dan yang paling keren, ya, atau paling mudah digunakan ya Excel, ya. Tergantung penggunaan, misalnya untuk pembuatan skripsi, untuk menghitung data-data, untuk membuat laporan, ya, SPSS, ada namanya SPSS, itu lebih siap pakai karena di situ sudah ada rumus-rumus yang kita nggak perlu ngetik ulang. Nah, itu ya. Bukan berarti Excel nggak bisa, tapi kita harus nulis ulang rumus, harus ribet. Ya, ada software lain yang semuanya sudah disiapkan untuk tujuan pengerjaan skripsi atau pengerjaan proyek-proyek, ya, yang berhubungan dengan penelitian, ya, penghitungan data. Nah,
Apakah bisa kita kerjakan di Excel? Bisa, tapi ribet. SPSS lebih enak. Itu contoh ya, contoh pengguna apa ya? Contoh bagaimana kita bisa optimal kerja dengan memilih software yang sesuai. Aplikasi presentasi digunakan untuk mengelola sekumpulan slides untuk mempresentasikan sesuatu kepada orang lain yang utamanya berisi teks dan gambar. Banyak sekali program aplikasi ini ya untuk presentasi ya. Jadi ada PowerPoint tentu saja yang kita sudah sangat kenal, Doodle Pak Ali juga beli softwarenya itu ya, masih banyak lagi ya. Setiap komponen atau elemen dari objek utama aplikasi akan mempunyai istilah sendiri. Objek aplikasi akan disusun secara terstruktur dan mempunyai hubungan satu sama lain. Setiap objek akan memiliki atau mempunyai ciri dan ciri itu dapat diubah oleh penggunanya. Pada kegiatan yang terkait konsep ini, kalian akan mengenal objek utama, aplikasi pengolah utama dokumen, dan elemen-elemennya. Melalui penjelasan dan eksplorasi yang kalian lakukan terhadap setiap objek aplikasi pengolah kata, kalian dapat terbantu untuk melakukan hal-hal yang sama serta melakukan eksplorasi terhadap aplikasi-aplikasi lainnya. Ya. Objek atau potongan objek dari sebuah aplikasi dapat dipindahkan dari satu tempat atau posisi dalam aplikasi tersebut ke posisi lain di aplikasi itu sendiri atau bisa dipindahkan ke aplikasi yang lain. Untuk melakukannya dapat digunakan operasi penting seperti potong salin lekat ya, cut, copy atau paste. Ini adalah penemuan ada ide di komputer yang sangat-sangat fenomenal. Banyak sekali pekerjaan kita akan dimudahkan dengan copy paste ya. Pemindahan objek atau potongan objek tersebut bisa terjadi karena ada suatu buffer ya. Buffer itu tempat penyimpanan, yaitu tempat menyimpan khusus yang formatnya dikenal oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Itulah sebabnya saat membuka jendela aplikasi pengolah kata dan pengolah lembar kerja, kita dapat memindahkan teks yang disalin dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Ya, objek utama aplikasi diolah sementara pada jendela aplikasi yang terbuka. Objek utama aplikasi diolah sementara pada jendela aplikasi yang terbuka. Dengan demikian, jendela aplikasi itu adalah area kerja untuk mengolah objek aplikasi selama jendela masih terbuka. Ini Pak Ali kan buka pen. Jadi apapun yang Pak Ali lakukan ya teraplikasi di pen. Pak Ali juga bisa membuka yang lain ya. Terus pada saat yang sama melakukan itu. Misalnya di sini Pak Ali ingin mengcopy, coba ya, ini Pak Ali akan copy satu objek di sini ya. Nah, ini Pak Ali copy ya. Ini mau dimasukkan di pakai Word misalnya ya. Ini nah kan terpaste di sini. Nah, inilah hebatnya copy paste ya. Kalau tidak ingin di delete lagi aja. Nah, ya itu contoh ya, copy paste. Objek utama Objek utama aplikasi diolah sementara pada jendela aplikasi yang terbuka. Dengan demikian, jendela aplikasi itu adalah area kerja untuk mengolah objek aplikasi selama jendela masih terbuka dan dapat disimpan atau di-save sewaktu-waktu. Media penyimpan ya yang tahan lama atau persisten dapat diakses kembali. Objek tersebut akan hilang saat pengguna keluar dari aplikasi dan akan dapat dibaca kembali setelah membukanya dari media menyimpan. Ya. Supaya tidak hilang saat aplikasi ditutup atau pengguna keluar dari aplikasi objek utama, aplikasi disimpan dalam file dengan ekstensi tertentu. Ya. Jadi selama ini Pak Ali buka nggak ditutup ya, file ini coretan merah ini akan ada di sini. Tapi kalau Pak Ali keluar tanpa save ya coretan merah ini akan hilang. Ya, seperti itu. Jadi Pak Ali akan biasakan save ya untuk dokumentasi. Supaya tidak hilang saat aplikasi tutup atau pengguna keluar dari aplikasi. Objek utama aplikasi disimpan dalam file dengan ekstensi tertentu seperti berikut.
A. File hasil penyimpanan objek utama dari aplikasi pengolah kata disimpan dalam format bisa doc, docx, rtf, odt atau format lainnya. Ya, ini Pak Ali buka WordPad, ya, file, kemudian save as. Nah, di sini ada berbagai macam format. Ya, RTD misalnya ini save as ya. Nah, di sini ada RTF, RTF ya, rich text format. Ya, di sini kita masih punya banyak lagi. Ada Office Open XML dokumen docx, ada ODT di sini, ada tag, ada MS-DOS format TXT, ada Unicode text dokumen. Ini adalah cara penyimpanannya. Ekstensinya bisa macam-macam di sini. Oke ya. Balik keluar lagi. Nah, yang kedua, file hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengelola lembaga kerja bisa dalam XLS, XLSX, ODS, CSV atau format lainnya. Pak Ali akan buka file Excel. Ya, di sini kalau kita ketik file, kita akan ada muncul seperti ini. Kalau kita save as, ya, ini akan macam-macam. Mau di save di mana ya? Nanti wah ini akan lama ini. Karena kalau sudah pernah dibuka save as-nya nanti lebih cepat. Nah, di sini ada XLSX ya. Selain itu ada apa lagi? Oh, banyak sekali. Ada XLSM, ada XLSB, XLS, macam-macam. Ya, di sini. Oke. Ada ODS. Nah, open document spreadsheet, cancel ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. File hasil menyimpan objek utama pada aplikasi pengolah bahan presentasi slides disimpan dalam format PPT, PPTX, ODP dan format lainnya. Ya, kita juga bisa membuka PowerPoint. Ya, nah, seperti ini blank presentation misalnya. Ya, kalau blank presentation ya blank. Ya, oke. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan di sini walaupun blank bisa kita save as juga ya, file ya, save as ya. Nah, sama dengan tadi. Awal-awal diklik ya agak lama. Nah, di sini ada PPTX ya, macam-macam ya. Ada PPT ya, macam-macam di sini. Oke. Kita cancel. Kita kembali ke sini. Terdapat juga beberapa format file lainnya yang merupakan objek utama aplikasi. Ya. Di sini file gambar dengan representasi data berupa bitmap disimpan dalam format PNG, BMP, JPG. Ya. Jadi ada JPG ya. Nah, di sini kalau save as ada macam-macam nanti. Ya, nah ini. Ya, ada PNG, GIF, JPG. Nah, ini adalah file-file Pak Ali ya. Thumbnailnya bisa kalian lihat di sini. Ya, oke. Terdapat juga beberapa format file lainnya yang merupakan objek utama aplikasi lain seperti contoh berikut. Ada file gambar, bisa format PNG, BMP, JPG. File gambar representasi data berupa vektor yang disimpan dalam SVG, ya, adalah file PDF dalam format portable dapat diperoleh oleh aplikasi apapun. Jadi PDF ini adalah ini ya,
biasanya kayak Acrobat Reader gitu-gitu butuh PDF. Ali di sini punya untuk bacaan Nitro Pro, ya itu untuk PDF juga. File teks murni hanya dalam deretan karakter yang disimpan dalam format TXT atau HTML disiapkan oleh web browser, ya. Biasanya yang sederhana seperti Notepad seperti ini, ya. Shape S-nya juga, ya. Nah ini hanya TXT aja, ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. File teks murni hanya dalam deretan karakter yang disimpan dalam format TXT. Sudah ini ya. Aplikasi lain akan menyimpan format yang khusus, misalnya pengelola diagram, mind map dengan flowchart dan sebagainya ya. Setiap format file mempunyai representasi tertentu. Sebuah format dapat disimpan atau di-save menjadi format lainnya dengan memanfaatkan pengubah format atau converter. Misalnya untuk mencegah perubahan sebuah file dokumen, ya, disimpan dalam PDF karena PDF lebih mudah dibaca di perangkat apapun oleh banyak aplikasi tanpa khawatir formatnya berubah, ya. Agar pekerjaan kita tidak diedit sama orang kan gitu ya. Aplikasi individu, aktivitas TIK. Oke. Apa yang kalian perlukan? Komputer yang telah dipasang aplikasi perkantoran, pengolah kata, pengolah lembar kerja, presentasi, aplikasi Paint, aplikasi Notepad. Ya. Apa yang harus kalian lakukan? Guru kalian akan memberikan file yang dibutuhkan pada eksplorasi ini, kemudian lakukan eksplorasi pada lembar kerja berikut. Ya. Aplikasi yang dipakai tindakan percobaan. Ya, apa kesimpulan kalian mengapa demikian? Bukalah file docx yang telah disiapkan guru. Misalnya di sini Pak Ali bikin file docx di sini. Ya, coba-coba. Nah, gini ya. Pak Ali akan simpan save as, ya. Ini bisa ini RTF ya. Nah, ini Office Open XML doc, ya, dengan nama coba-coba dokumen ya. Biar tempatnya paling atas dikasih 000 ya. Coba-coba. Nah, save. Nah, sudah. Terus diminta apa lagi ini? Simpan sebuah file docx menjadi RTF dan buka file RTF tersebut. Ya, sekarang kita akan masuk sini lagi. Ya. Disuruh apa tadi? Bukalah file docx yang telah disiapkan guru. Ini kita tutup dulu, ya. Kita new, nah, kita tutup kan ini ya. Terus kita buka lagi file. Nah, di sini open, di sini sudah ada. Coba-coba ya, kita keluarkan lagi. Nah, muncul lagi tulisan coba-cobanya, ya. Kita new kan hilang ya. Lewat sini juga bisa open. Filenya mana? File coba-coba tadi. Nah, coba-coba.x ya. Ini filenya. Open. Nah, muncul kata coba-coba ini. Oke ya. Kita kembali ke sini. Simpanlah file docx menjadi RTF dan buka RTF tersebut. Nah, sekarang kita bukalah sebuah file apa yang disiapkan guru. Apa yang terjadi? Kesimpulan mengapa demikian ya? File terbuka tentu saja karena dibuka ya. Terbuka. Coba ini kita simpan dalam RTF. Ya. File save as di sini RTF.
Di sini kita kasih nama coba-coba RTF gitu ya. Nah, kita kasih nama coba-coba RTF.rtf save. Nah, ini namanya berubah coba-coba RTF. Ya, ini sekarang dalam RTF. Terus kemudian suruh apa lagi? Simpan file docx menjadi RTF dan buka file RTF tersebut. Ya, kita netralkan lagi. New, itu sudah netral ya. Sekarang kita buka file, open. Ya, kita cari RTF-nya tadi. Mana RTF ya? Kita open. Ya keluar seperti biasa. Apa yang terjadi kita nggak bisa membedakan. Nah, apa yang terjadi? File terbuka. File terbuka. Simpan file docx menjadi PDF dan buka file PDF tersebut. Ya, file ini kita simpan dalam PDF. Ya, tadi mana? Senda ini. File save as. Nah, di sini tidak ada pilihan PDF. Ya, tidak ada ya. Pilihan PDF. Di sini tidak ada, karena tidak ada kita gunakan yang lain ya. Nah, kita gunakan Word. Kalau Word ini ada file RTF, kita buka, open ya, open ya. Komputer kita buka di sini di dokumen tadi ya. Dokumen kita coba-coba RTF, kita buka, open. Nah, di sini juga muncul ya, coba-coba. Kita save as. Kita save as ya. Nah, tempatnya tetap di sini ya, di dokumen. Ya, kita coba save as di PDF. Mana PDF? Nah, ini PDF ya, kita simpan di PDF. Save. Ini sudah tersimpan dalam PDF. Ya. Nah, langsung tersimpan dan langsung terbuka. Di sini terbukanya di Word ya. Nah, bukan di Word, di browser. Ya, di browser. Apakah di sini ada? Ada juga filenya di sini ya. Dokumen PDF ini, coba-coba ini. Ya kan? Terlihat PDF. Oke. Nah, selain di situ ternyata PDF terbuka secara otomatis terbuka di browser. Jadi PDF ini fleksibel ya, mudah dibuka di browser atau di tempat-tempat lain. Oke. Dan ini nggak bisa diedit-edit, ini sudah di browser. Nah, kita kembali ke sini lagi. Simpan file doc menjadi PDF dan buka file tersebut. Ya, otomatis terbuka malah ya. Bisa file terbuka. Bisa dibuka. Nah, dibuka di tempat lain bisa enggak? Ya, kita tinggal milih. Ya, klik kanan. Ya, kita bisa milih open with, macam-macam di sini yang bisa kita pakai. Bisa Adobe Reader, misalnya kita buka di Adobe Reader. Ya, bisa juga di sini di Adobe Reader. Ya. Oke. Kita kembali ke sini lagi. Simpan sebuah file docx menjadi docx ya, kita ubah menjadi xlsx dengan menu langsung nama ekstensinya saat save as. Buka file xlsx tersebut. Nah, coba kita buka untuk ekstensinya, kita ketikkan ya xlsx ya. Kita ke dokumen sini. Mana tadi? Nah, coba-coba ini file save as ya. Nah,
Kita ketik sendiri karena di sini ada enggak SLX? Enggak ada kan? Enggak ada. Nah, kita ketik sendiri. Di sini .rtf-nya kita ganti dengan XSLX ya. Jadi coba-coba .rtf.xlsx gitu ya. Kita save. Apakah tersimpan? Kita lihat di sini. Mana ini tadi? 00 dot. Nah ini. Coba-coba .x. Nah, ada xlsx. Ya, bagaimana kalau kita buka? Ya, maunya di ini RTF ya. RTF. Mana yang XLSX tadi? Tidak tersimpan ya. Coba-coba RTF. Nah, tetap disimpan dalam RTF, tidak bisa. Tidak mau dia. Ya, di sini ada xlsx.rtf masih. Jadi intinya dia nggak mau. Ya, tidak bisa jawabannya. Simpanlah file docx menjadi xlsx dengan menulis langsung nama ekstensi saat save as. Buka xlsx tidak bisa, ya, tidak bisa. Karena beda format. Ya. Buka file lembar kerja xlsx, ya. Sekarang simpan file xlsx menjadi teks dan buka file teks tersebut dengan aplikasi pengolah lembar kerja. Oke ya, ini kita buka, kita nulis sesuatu, misalnya 1, 2, 3. Kalau kita drag ke bawah akan langsung urut 4, 5, 6 sampai berapa? 10 misalnya. Nah, secara otomatis ya, ini feature-feature akan kita bahas juga nanti. Kalau mau dibesarkan biar enak dilihat mata juga bisa. Coba ini disuruh apa tadi? Menyimpan dalam simpan file xlsx menjadi tag. Ya. Ini kita file save as. Ya. Kita simpan di dokumen. Book 1 ini kita kasih 000 biar ada depan. Book 1 xlsx ya, save. Ya, setelah di save terus apa? Simpan menjadi teks, simpan file xlsx menjadi teks dan buka kembali file tersebut dengan aplikasi pengolah lembar kerja. Sekarang kita simpan di teks. File save as, ya, teman kita sekarang simpan di teks. Di sini txt ya, book 1 tapi txt, save. Some feature in your work might lose if you save in text. Do you want keep using that format? Yes. Ya, jadi kita sudah dikasih tahu loh ya, banyak feature yang hilang. Terus sekarang coba kita gunakan Word untuk membuka file. Open ya. From komputer. Tadi apa? Book 1 ya. 000 book 1. Loh, enggak muncul di sini. Coba. Kalau all dokumen txt text file. Nah, ada di sini ya. Open.
Open read only, oke. Nah, muncul. Bisa, ya. Jadi, tapi hanya bisa dibaca saja, tidak bisa diedit, ya kan? Oke, pada intinya bisa ya. Nah, bisa dibuka pada intinya. Mana tadi ini ya? Nah, bisa dibuka. Oke, sekarang kita kembali ke sini lagi. Buka simpan buah file XLSX menjadi teks dan buka lembar file XLSX simpan menjadi teks, buka kembali lembar kerja tersebut dengan aplikasi pengolah lembar kerja. Ya. Kalau kita bikin Excel ya. Ya, kita yang teks tadi kita buka di pengolah lembar kerja sekarang. Bukan di pengolah kata.